Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah ini ya, baru hari setelah hari apa itu hari Sabtu kita rame-rame open house. Alhamdulillah, semoga kalian semua sudah bisa istirahat. Tapi anyway, the show must go on. Minggu ini kita ada Pekan Bahasa dan Sastra. Terima kasih anak-anak ya, sekarang di sesi pertama ini sudah hadir tepat waktu, udah siap menerima pelajaran. Saya harapkan nanti di hari-hari selanjutnya juga bisa tepat waktu ya, terutama kalau ada guru tamu nih, seperti sesi yang sekarang kan Pak Zai ini guru tamu lah gitu ya, kita anggap sebagai guru tamu. Itu saja dari saya. Anak-anak ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita sekarang kedatangan tamu ya, ketua yayasan kita Pak Zai. Pak Zai ini sejak awal menjadi motor. Jadi kalian kan bisa melihat ya bahwa kurikulum bahasa Indonesia kita itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Ya, terutama kita berbasis mitologi. Nah, kenapa? Nah, ini Pak Zai yang akan cerita, karena memang beliau yang sejak awal ikut terlibat. Kalau saya sih ya nanti labusnya mungkin saya ya, tapi yang paham kenapanya, nah itu Pak Zai. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, langsung tanyakan kepada orangnya. Itu saja ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pagi ini kita memulai Pekan Bahasa yang akan diisi oleh apa yang sudah anak-anak selama beberapa semester ini pelajari, yaitu mitologi. Di kelas 1 ada Ibu Ella yang mengajarkan Ramayana di semester 1 dan Mahabharata di semester 2. Lalu ada Pak Eri di kelas 8 yang mengajarkan mitologi Yunani. Jadi kenapa kita belajar mitologi? Kita akan mulai dengan judul ini. Setiap orang butuh cerita. Dan demikian juga kamu, demikian juga aku, demikian juga Bapak Ibu guru, demikian juga orang tua kita, semua orang butuh cerita. Itu topik kita pada pagi ini. Kenapa butuh cerita? Jadi, pada dasarnya fitrah manusia itu adalah diciptakan memiliki keingintahuan. Jadi, Al-Kisah zaman dahulu kala, kalau kita melihat surat Al-A'raf ayat 172, kita semua manusia dari zaman Adam sampai akhir pernah berkumpul bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Tuhan berkata, bukankah aku Robmu? Terus kita semua menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Jadi kita pernah hadir di haribaan Allah Ta'ala untuk bersaksi bahwa Allah itu Rob kita semua. Nah, ketika kita lahir ke dunia, ada yang lahir abad ke-1, ada yang lahir tahun ini, ada yang lahir besok, ada yang lahir tahun depan. Itu semua kita lupa dengan persaksian itu. Tapi kita suka mengingat, merindukan sesuatu yang kita tidak tahu. Itu mendorong kita memiliki keingintahuan.
rasa penasaran, apa sih yang hilang dari diriku ini? Itu setiap orang begitu. Nanti semakin anak-anak dewasa, anak-anak akan semakin memahami apa sebetulnya hakikat diriku ini gitu. Setiap orang begitu. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Yahudi, mau dia anak miskin, mau dia anak orang kaya, semua merindukan sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia rindukan itu. Karena kita ketika lahir lupa pernah bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kerinduan itu, keinginan tahuan itu mengantarkan manusia pada hal-hal yang seringkali tidak masuk akal. Orang berpetualang, orang bekerja, orang mencari tahu, tapi juga ada orang yang tenggelam dalam dunia gitu. Nah, jadi pada dasarnya rasa ingin tahu terbesar itu, keinginan tahuan terbesar itu bukan tentang orang lain. Pada dasarnya setiap orang itu keinginan tahuan terbesarnya adalah untuk memahami diri sendiri. Siapa aku, kenapa aku lahir, kenapa wajahku gini, kenapa kulitku kuning, kenapa hidungku pesek, kenapa mataku sipit, kenapa aku tidak lahir dari anak seorang presiden, orang tuaku, kenapa aku lahir dari orang tua seperti ini, dan begitu. Itu sebetulnya selalu menghantui setiap orang. Nah, itu wujudnya dalam diri anak-anak itu adalah rasa gelisah. Ada yang pernah gelisah enggak? Atau ada tidak pernah gelisah seumur hidup? Suka gelisah apa coba? Ada yang suka gelisah enggak? Hikmat suka gelisah apa, Hikmat? Palingan hal-hal yang enggak jelas gitu. Yang enggak jelas? Yang enggak jelas teh, yang seperti gelisah kalau nanti begini kayak gimana, nanti begini kayak gimana, apa ya seperti apa? Ada lagi? Nikmah gelisah apa, Nikmah? Palingan kayak gak tahu ini gelisah atau enggak gitu, kayak terburu-buru gitu, kayak buat dia tenang. Yang lain ada yang punya jawaban? Suka gelisah apa? Coba ada yang tahu? Jadi setiap orang itu punya kegelisahan, bisa macam-macam. Semakin kita dewasa, ya, semakin banyak hal yang kita pertanyakan dalam hidup. Sekarang anak-anak semua masih terbatas dunianya gitu. Semakin dewasa nanti gelisah belum punya pacar, gelisah belum punya kerja, nanti udah tua gelisah aku belum nikah, nanti udah nikah gelisah belum punya anak. Tapi sebetulnya itu tidak mendasar. Sebetulnya di balik itu ada kegelisahan yang lebih besar, yaitu siapa aku, kenapa aku nggak punya anak, kenapa aku belum menikah, kenapa aku nggak kerja, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Jadi rasa ingin tahu terbesar itu sebetulnya adalah selalu tentang diri sendiri. Boleh jadi bentuknya itu gelisah tidak punya sepatu baru, tapi kenapa kita gelisah nggak punya sepatu baru? Karena sebetulnya diri sendiri yang dipertanyakan. Gitu. Kenapa demikian? Karena di dalam kita itu ada jiwa yang itu berasal dari langit, dari alam malakut. Sementara badan kita itu diciptakan dari bumi. Itu. Yang jiwa itu sedemikian agung dan pernah bersaksi bahwa Rob itu Tuhanku. Wala syahidna. Nah, pendidikan itu di kita kan motonya di Al-Kausar adalah pendidikan
penghidup jiwa. Itu jadi mengapa menghidupkan jiwa pendidikan itu, nanti itu hal yang kita bahas di lain waktu. Jadi di dalam sejarah itu di sepanjang zaman orang-orang bijak kemudian menuliskan kegelisahan itu, perjalanan manusia mencari mengenal dirinya itu dalam bentuk petualangan yang hari ini kita kenal sebagai mitologi. Jadi semua kisah mitologi itu pada dasarnya adalah kisah tentang petualangan sang jiwa. Nah, Bapak mau menampilkan beberapa kutipan ini dari para ahli ya. Jadi ini bukan tanpa dasar, tapi secara ilmiah juga sudah dipelajari, sudah dikaji oleh banyak orang. Ini misalkan ada seorang peneliti, namanya Clarissa Pinkola Estes, dia orang Amerika. Dia seorang psikolog. Tahu psikolog itu apa? Yang mempelajari tentang psikis atau mental manusia. Lebih tepatnya dia itu seorang psikoanalis Jungian dan penulis buku juga. Clarissa ini mengatakan bahwa sejauh yang saya pahami, inilah pokok atau dasar atau pangkal dari seluruh mitologi yang ada di dunia. Kisahnya itu soal apa mitologi itu? Yang mendasari kisah mitologi itu, beliau mengatakan bahwa ada jiwa. Jiwa itu ingin merdeka karena terkurung di dalam tubuh. Dan jiwa itu menyayangi tubuh kediamannya. Dan jiwa itu akan berjuang sekuat tenaga melindungi tubuhnya, memperjuangkan haknya, memberikan kebahagiaan padanya. Dan si jiwa itu ingin dikenal, ingin didengarkan, ingin diikuti keinginannya, ingin diberi ruang yang lebih luas untuk bicara, gitu. Dan ingin diserahi kepemimpinan dalam petualangan yang akan mengantarkan kita semua kepada higher self. Saya nggak terjemahkan higher self itu apa, tapi intinya kepada diri yang sejati gitu. Lalu dia mengatakan bahwa bahasa dari si jiwa itu adalah mite atau mitos. Jadi kalau kita mengkaji Ramayana, Mahabharata, atau sekarang Iliad dan Odyssey, itu mitos kan, mite. Itu adalah kisah tentang jiwa. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ini bapaknya mitologi modern yang pertama kali mengkaji tentang fungsi mitologi bagi kesehatan mental dan pengenalan diri. Namanya Carl Gustav Jung, orang Jerman. Jung mengatakan bahwa kisah-kisah mitologi itu adalah cerminan fenomena psikis yang paling awal, yang paling purba, dan yang paling utama yang mengungkap karakter jiwa. Jadi apa karakter jiwa kita itu? Ada yang lembut seperti Arjuna, ada yang adil seperti Yudhistira, ada yang penuh angkara murka seperti siapa yang wajahnya 10? Yang ingat gak siapa yang wajahnya 10? Raja Alengka? Rahwana. Ada yang lembut seperti Rama, ada yang seperti Sinta, ada yang seperti siapa dalam kisah Odysseus. Hikmat kemarin presentasinya soal mitologi apa, Hikmat?
Telemachus. Telemachus. Siapa lagi? Ada siapa lagi? Athena. Ada Athena, Dewi Athena, dan banyak lagi. Jadi itu adalah karakter-karakter yang ada di dalam jiwa kita. Gitu. Nah, lalu ini orang terkenal di zaman modern, namanya Joseph Campbell. Dia menulis banyak buku, salah satunya dianggap sebagai buku paling berpengaruh di abad ke-20. Sekarang abad berapa? Sekarang abad 21, jadi di abad tahun lalu ya. Joseph Campbell menulis Hero with Thousand Faces. Dalam bukunya beliau mengatakan bahwa Hero Journey atau petualangan sang pahlawan terdapat di dalam dirimu, yaitu petualangan jiwa kita tadi kan. Jadi yang bertualang itu sebetulnya jiwa kita yang dari langit bertualang ke alam dunia di dalam tubuh kita masing-masing. Lalu kalau kita meninggal akan kembali ke haribaan Allah Ta'ala gitu. Petualangan sang pahlawan terdapat di dalam dirimu. Singkaplah tabir dan bukalah misteri dirimu sendiri. Gitu. Jadi mitologi pada dasarnya adalah petualangan sang pahlawan itu. Lalu Campbell mengeluarkan teori yang seperti ini. Bahasa ilmiahnya monomit atau kita sebut saja petualangan pahlawan. The Hero's Journey. Jadi dalam semua kisah mitologi itu akan dimulai dari start sampai end. Semua sama polanya. Dalam mitologi-mitologi yang besar seperti Ramayana, Mahabharata, Iliad, Odyssey yang tebal-tebal itu, ini lengkap. Dalam mitologi-mitologi yang sederhana macam Sang Kuryang, itu paling hanya satu bagian saja dari fase-fase ini. Jadi dalam mitologi-mitologi besar itu selalu dimulai dari panggilan kepada petualangan. Misalkan di dalam Ramayana, semua udah belajar Ramayana kan? Apa coba panggilan pada petualangannya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat kisah Ramayana? Oh ini yang lahir dari dewa. Lahir dari dewa. Lalu dipanggil untuk dilatih, terus dilatih. Nah, itu yang kedua. Itu meeting a mentor, bertemu guru. Gurunya siapa? Gurunya Rama? Siapa gurunya Rama? Resi? Maharesi? Wasista. Nah, jadi selalu ada begitu. Dalam Mahabharata, siapa Maharesinya? Gurunya? Siapa? Dalam Mahabharata. Siapa? Dorna. Jadi selalu ada begitu. Jadi ada panggilan untuk bertualang, lalu bertemu guru, lalu masuk ke dunia yang kadang-kadang dalam mitologi itu masuk ke dunia yang aneh gitu. Lalu mengalami ujian dan cobaan dan kegagalan. Lalu kemampuannya bertambah. Lalu menghadapi ujian kematian atau mati tapi hidup lagi gitu, ujian terbesar. Lalu begitu saja sampai kemudian mendapatkan mustika terbesar, mustika teragungnya perjalanan itu, hingga kemudian dia kembali ke kerajaannya. Kalau Rama itu ujian terbesarnya itu adalah misalkan ketika Sitanya dicuri oleh Rawana, seperti itu. Dia harus bertempur sampai akhirnya mendapatkan kembali kerajaannya di Ayodhya. Semua kisahnya seperti itu.
Itu bisa dilihat di Ramayana, Mahabharata, semua punya pola yang sama. Nah, masalahnya adalah kisah-kisah mitologi itu penuh dengan simbol. Gitu. Jadi kita ketika membaca kenapa ada raksasa wajahnya 10. Itu namanya simbol. Kenapa pakai panah? Itu namanya simbol. Mengapa Pandawa ada 5? Itu simbolik gitu. Nah, dari mana simbol-simbol itu diambil? Biasanya simbol-simbol itu diambil dari alam semesta, dari sekitarnya, atau dari hal-hal yang bisa kita persepsi oleh masyarakat. Misalkan di Yunani, mereka membuat simbol-simbol dari bintang-bintang di langit. Lalu rasi-rasi bintang itu kemudian muncul jadi Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, dan lain sebagainya. Lalu dari sini muncul seperti ini. Ada Taurus, dewanya Aphrodite, planetnya Venus, misalkan. Jadi semua dikreasi oleh simbol-simbol yang ada di sekitar kita. Lalu dibuatlah kisahnya, ada dewa Athena, ada Aphrodite, ada Hermes, ada Artemis, ada Apollo, ada Demeter, dan lain sebagainya. Ada Zeus, dewanya para dewa, gitu, dan sebagainya. Itu kisah-kisah itu nampak sebagai dongeng yang tidak ada artinya, tapi sebetulnya itu punya makna di baliknya. Mari kita bedakan antara apa itu simbol dan tanda. Let's go. Nah, kalau ini apa namanya? Yang tahu? Yang bisa jawab ini tanda apa simbol? Simbol. Tanda. Tanda. Ini namanya tanda rambu lalu lintas. Apa bedanya tanda sama simbol? Apa bedanya tanda sama simbol? Apa bedanya? Menandakan. Tanda itu menandakan. Apa? Sama aja itu, Maya. Iya. Jadi yang namanya tanda itu artinya tunggal biasanya. Misalkan nomor 1 artinya apa? Sedang ada pekerjaan jalan. Nomor 16 artinya apa? Berhenti kan? Maknanya tunggal gitu kalau sign itu. Dan itu semua orang di seluruh dunia akan mempersepsi hal yang sama. Kalau P apa? P parking. Kalau nomor 13 apa itu? Jalan berliku-liku atau jalan licin. Nah, itu namanya tanda. Kalau ini apa? Ada yang tahu? Apakah ini? Ini tanda apa simbol? Simbol. Ini simbol. Simbol dari apa? Yang bisa nebak? Dermaga Kemudi kapal. Kemudi kapal. Nampak seperti kemudi kapal. Padahal ini simbol tentang kemudi dharma. Dharma. Kemudi amal. Gitu. Kalau ini simbol apa? Simbol Menteri Hindu. Ini simbol Om atau hakikat tertinggi, Atman. Kalau ini simbol apa? Sering lihat? Yin and ya. Yin and Yang tuh, pinter yang bisa jawab. Apakah ini bisa dimaknai sederhana? Enggak, ini rumit sekali. Ini kompleks. Penjelasannya bisa berbuku-buku. Sementara kalau tanda itu kita nggak usah berdebat.
Kalau stop ya stop aja. Nggak ada makna di balik tanda. Tapi di balik simbol ada makna. Misalkan ini kisah Ramayana. Ini simbol apa? Ini tanda apa simbol? Simbol. Simbol apa? Rama itu simbol apa? Rusa emas itu simbol apa? Sita itu simbol apa? Rahwana itu simbol apa? Nah, secara sederhana misalkan, karena tadi dikatakan di awal mitologi itu adalah kisah tentang petualangan jiwa, dan si petualang itu disebutnya sebagai hero atau pahlawan. Di sini yang dinamakan hero atau jiwa itu adalah Rama. Rama sang jiwa punya istri Sita sebagai badannya. Nah, badannya ini kalau dikasih rusa emas, dia tertarik. Padahal rusa emas itu tipuan Rahwana. Rahwana itu hawa nafsu kita, amarah kita, kedengkian kita, sifat-sifat jahat dalam diri kita, merayu tubuh kita agar bertindak menyimpang dari yang sudah digariskan sang jiwa. Itu. Jadi si rusa emasnya ini adalah pancingan dari nafsu kita. Mungkin pekerjaan yang mudah, itu mungkin kita melihat ada dompet tergeletak, terus kita ambil jangan gitu. Jiwa kita melarang untuk mengambil dompet itu, tapi nafsu kita, aku kan mau beli sepatu baru gitu. Nah, itu rusa emasnya, padahal itu tipuan dari Rahwana. Jadi semua kisah-kisah mitologi itu punya makna di baliknya, dan semua punya pola seperti yang tadi Bapak sampaikan di kutipan sebelumnya. Nah, nanti ini Rama sebetulnya apa ya, untuk lebih detail, untuk lebih aplikatif, nanti anak-anak bisa mengaplikasikan peta ini, perjalanan setiap hero ini, perjalanan setiap pahlawan yang sedang berpetualang ini ke dalam kisah mitologi masing-masing. Sekarang kelas 8 belajar apa? Odysseus. Nanti mungkin Pak Heri bisa memetakan dalam seluruh kisah Odysseus itu dari awal sampai akhir, mana yang namanya meeting a mentor, bertemu dengan guru, mana yang namanya death and rebirth, kematian dan kelahiran kembali, mana yang namanya get gift, mendapatkan anugerah terbesar gitu. Itu ada di dalam semua kisah mitologi, terutama yang sedang kita pelajari, karena itu termasuk mitologi-mitologi besar ya. Dan itu sebetulnya akan menjadi panduan perjalanan anak-anak semua ketika dewasa. Jadi dari anak-anak lahir sampai kemudian anak-anak meninggal, jiwa kita itu berjalan di dunia, mengarungi dunia ini, menunggangi tubuh kita yang didiaminya. Dia berjalan menghadapi cobaan, misalkan kecelakaan, misalkan ditinggal mati orang tua, misalkan mendapatkan musibah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah perjalanan sang jiwa. Karena yang merasakan sedih, merasakan sakit, merasakan gembira, yang tumbuh, yang memaknai hidup, yang menjadi dewasa, yang membuat kita bijaksana, itu bukan badan kasar ini, tetapi sang jiwa gitu. Sang jiwa yang
dari tadi memanggil-manggil, hei aku di sini, aku ingin dikenal. Itu tengok aku, dengarkan aku, turuti keinginanku. Gitu. Oke, nanti semakin dewasa akan semakin seiring perjalanan waktu itu akan senantiasa memanggil-manggil kita untuk dikenali. Nah, sekarang kita dibekali oleh kisah-kisah perjalanan jiwa dari awal sampai akhir. Nanti kisah-kisah itu akan ditemui dalam kehidupan anak-anak semua. Ketika anak-anak menghadapi sebuah ujian dalam hidup, dalam cobaan, anak-anak akan mengingat kembali kisah-kisah itu dan bagaimana para pahlawan di dalam mitologi menyelesaikan tantangannya. Apakah mundur? Apakah jatuh? Apakah putus asa? Gitu. Itu semua akan jadi bekal kita nanti ketika kita dewasa semuanya. Sekarang baru anak-anak semua baru berapa tahun? Sekarang? Rata-rata 13 tahun, 14 tahun, Ima berapa tahun? 15 itu Juni. 15 tahun. Berarti baru 1/5 perjalanan kalau kita usianya rata-rata 60 tahun. 1/4 perjalanan kalau kita usianya 60 tahun ya. Nah, itu yang ada di dalam mitologi itu akan kita temui nanti di hari-hari ke depan ketika anak-anak semua dewasa, dan itu akan menginspirasi apa tindakan yang harus saya ambil ketika menghadapi sebuah sandungan, ujian di dalam kehidupan gitu. Itu membuat jiwa anak-anak jadi luwes, jadi memahami bahwa apa yang berkecamuk di dalam diri itu mungkin Rahwananya, mungkin Ramanya, mungkin Duryodhananya gitu. Itu semua pertempuran itu semua adanya ada di dalam diri gitu. Jadi setiap jiwa butuh cerita. Setiap orang butuh cerita. Kita semua butuh cerita. Cerita itu sebagai makanan bagi tubuh. Tetapi cerita yang seperti apa? Gitu. Kalau kita kekurangan cerita, sebagaimana tubuh kita kekurangan makanan, maka kita akan starving, akan kelaparan. Kalau kita boleh jadi makan tiap hari banyak, tapi karbohidrat aja kurang gizi gitu. Mungkin setiap hari kita dengar cerita, tapi ceritanya apa? Ceritanya nonton cerita kriminal di TV, nonton silet, gosip artis, itu cerita juga, betul nggak? Nonton polisi mengejar-ngejar penjahat, nonton kartun, nonton film, itu cerita juga. Tapi apakah itu punya makna? Apakah itu bisa ditelan oleh jiwa kita? Belum tentu. Sebagaimana kalau kita makan, butuh sesuatu yang bergizi gitu. Nah, cerita juga butuh cerita-cerita yang bergizi, yang itu bisa dinikmati bukan hanya oleh kepuasan kita secara intelektual, tetapi hasrat pencarian kita akan makna yang sejati gitu. Nah, jiwa membutuhkan hal itu. Kalau kita kekurangan cerita, maka kita akan tetap bercerita, tetapi ceritanya nggak ada maknanya. Nah, dahulu kala, ini cerita penutup dari saya. Alkisah, ya, mendahulu, namanya juga mitologi ya. Ini cerita mitologi ini. Zaman dahulu kala, ada seorang raja. Raja itu melakukan sebuah kesalahan, sehingga dihukum oleh dewa, telinganya berubah menjadi telinga keledai.
Bagaimana tuh ceritanya ada seorang raja telinganya berubah gitu. Tetapi sekian lama itu telinganya ditutupi oleh mahkota. Jadi masyarakat, kerajaan tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri gitu. Jadi mahkota itu selalu menempel di kepalanya menutupi telinganya yang seperti keledai berbulu gitu. Suatu ketika mahkotanya itu harus diganti karena kan ada upacara kerajaan dan mahkotanya harus diganti. Maka diseleksilah tukang emas, tukang perhiasan di seluruh negeri. Dapat satu orang tukang pandai perhiasan, bawa ke istana, lalu di kamar sang raja berkata, aku punya sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun kecuali diriku sendiri, kata sang raja. Jika kamu melihat rahasia itu, maka kamu tidak boleh menceritakan rahasiaku, atau kamu akan mati, aku bunuh, kata sang raja. Maka sang tukang emas itu berjanji tidak akan menceritakan rahasianya. Lalu raja mencopot mahkotanya dan nampaklah telinganya yang berbulu seperti keledai. Ini rahasiaku, kamu tidak boleh menceritakan kepada siapapun kalau telingaku seperti keledai, karena aku telah berbuat sebuah kesalahan, kata sang raja. Maka dibuatlah mahkota itu dan dibuat menutupi telinganya sang raja. Selesai membuat mahkota itu karena takut dibunuh oleh raja, si pandai besi tadi, tukang perhiasan tadi, setiap malam pergi ke sebuah bukit, lalu menggali sebuah lubang karena dia saking tidak tahannya untuk mengatakan bahwa raja itu telinganya seperti keledai. Jadi dia pergi ke bukit, menggali sebuah lubang, masuk ke lubang itu, lalu dia berkata, hei, kamu tahu nggak telinga raja seperti keledai? Selesai gitu, lalu ditutuplah lubang itu, lalu dia pulang ke rumahnya. Setiap kali dia ingin bercerita tentang rahasia raja, dia pergi ke bukit, masuk ke lubang yang sama, lalu dia berteriak, hei, telinga sang raja seperti keledai. Demikian berulang-ulang sampai si tukang emas tadi itu meninggal. Di tempat itu tumbuhlah pohon bambu yang sangat bagus. Di tempat tukang emas tadi meneriakkan rahasia sang raja. Lewatlah seorang tukang suling ke bukit itu, lalu dia melihat bambu-bambu yang bagus, lalu ditebaslah bambu-bambu itu dan dia bawa pulang ke rumahnya untuk dijadikan suling. Tapi apa yang terjadi? Ketika suling sudah dibuat, maka setiap kali suling-suling yang diambil dari pohon bambu tadi ditiup, suling itu berbunyi, hei, telinga raja seperti keledai. Begitu katanya. Kenapa sulingnya berbunyi seperti itu? Dia buat lagi suling yang baru, ditiup lagi. Sulingnya berbunyi, hei, telinga raja seperti keledai. Demikianlah sehingga menyebarlah kisah cerita itu bahwa telinga raja seperti keledai. Nah, seperti itulah kalau kita kekurangan cerita. Kita akan menceritakan apapun yang kita tahu kepada orang lain dan itu tidak ada maknanya, bahkan mencelakakan diri sendiri. Demikian penutup dari saya. Jadi setiap petualangan, setiap anak-anak itu unik, setiap anak-anak itu akan punya petualangan hidup sendiri-sendiri. Maka tempuhlah kehidupan kalian ke depan itu sesuai dengan hasrat masing-masing dan jadilah pahlawan bagi diri sendiri. Itu saja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya lagi ya, anak-anak sekalian, harus ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, nanti Pak Jai yang nanya. Kalau Pak Jai nggak nanya, saya yang nanya. Ayo, siapa yang nanya? Nanti di kelas Pak Heri kita bisa bahas ya apa peta yang tadi. Mungkin semester ini atau semester depan kita bisa terapkan peta tadi ke dalam mitologi yang kita pelajari di kelas masing-masing. Kalau semester ini mungkin bisa jadi soal ujian. Gimana, Wulan? Jadi soal ujian. Sayang tadi bisa jadi soal ujian nggak, Wulan? Nikmah. Soal ujian. Dia mereka semua. Kalau nggak ada yang nanya, Pak Eri yang nanya ya. Bukan ke Pak Jai, tapi ke anak-anak semua. Jadi kita belajar mitologi buat apa? Itu. Ya, hikmah. Untuk menceritakan sesuatu yang ada di dalam jiwa. Wah, gimana tuh Pak Jai? Iya, betul. Seperti itu, tapi kurang spesifik. Kurang tepat. Nah, siapa lagi yang mau jawab? Kenapa kita belajar mitologi? Kelas 7 deh, kelas 7 dari tadi diem aja. Nggak ada yang merespon. Kelas 7 siapa nih? Perwakilannya. Yo. Ada siapa? Alia? Ada siapa lagi? Coba lihat ada siapa aja sih kelas 7-nya. Masa harus ditunjuk? Kan biasanya di kelas Pak Eri nggak ada yang ditunjuk. Oh, Nima kelas 8. Kelas 7 dulu ya, Nima ya. Ada Janeta. Habis itu Nima. Rahma. Coba siapa kelas 7? Ayolah, biasanya kan nggak ditunjuk. Ada yang maju sendiri. Siapa yang mau menjawab untuk apa kita belajar mitologi dari penjelasannya Pak Zai tadi? Ayo, kelas 7. Let's go. Berarti saya panggil ya. Kalau nggak ada yang mau menjawab, saya panggil Nurul. Nurul? Iya. Ya, apa dong? Kenapa kita belajar mitologi? Supaya bisa mengenali diri sendiri. Gimana tuh Pak Jai? Itu juga betul, tapi mungkin kurang lengkap ya. Benar tapi kurang akurat. Kurang akurat, ya. Nah, untuk lagi. Nurul mau memperbaiki atau kita coba yang lain? Coba yang lain aja. Nah, coba yang lain aja. Cepet banget Nurul bilangnya. Kita balik dulu kelas 8. Nikmah mana? Ayo Nikmah. Let's go. Ada ya. Untuk mengenali karakter jiwa dan menghadapi masalah atau menghadapi kehidupan. Oke, gimana tuh Pak Zai? Jawaban Nema lebih akurat.
Jadi secara umum untuk yang tadi Bapak sampaikan itu, kita bisa mengenali diri kita dan bekal kita dalam menghadapi kehidupan di kemudian hari. Gitu. Tapi di luar itu secara bahasa ya. Secara bahasa jadi punya dua fungsi mitologi itu, satu secara bahasa, satu secara psikis, mental. Nah, yang tadi Bapak sampaikan secara mental, secara psikis, jadi bekal buat kita sebagai panduan. Iya, memahami apa yang terjadi di dalam diri sendiri. Kemudian itu dari cerita-cerita itu mungkin nanti anak-anak akan menghadapi hal yang serupa sebagaimana dihadapi Rama atau Arjuna atau yang lain. Mungkin akan menghadapi ujian yang sama atau serupa atau mirip gitu. Lalu anak-anak akan tahu harus bagaimana dalam perjalanan hidup kalian ke depan. Seperti itu. Demikian, Pak Eri. Ya. Zaki. Ya. Yang dikatakan Pak Zai bagian terakhir. Kamu merhatiin Pak Zai nggak? Ayo, apa? Iya. Iya. Apa coba? Kenapa kita belajar mitologi? Adalah supaya apa tadi? Yang terakhir dibilang oleh Pak Zai. Jadi itu untuk mengetahui tujuan. Ngalamun. Ngalamun. Coba hikmat ngalamun tuh. Apa? Yang dibilang Pak Zai bagian terakhir. Bagian terakhir yang bagian Ya. yang bagian Pak Zainal bercerita. Enggak, ini yang barusan aja terakhir. Waktu membahas jawabannya nih, Mah. Psikologis. Arti mitologi dari psikologis. Ya. Ya. Asa. Apa coba? Ini yang paling mudah, mungkin yang paling aplikatif. Coba ulangi perkataan Pak Jai. Untuk kehidupan. Ayo teruskan. Ya, jadi bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Kalau ketemu satu permasalahan yang sama. Tuh, jadi itu ya, yang mungkin yang paling aplikatif ya dari cerita-cerita itu. Mungkin juga banyak cerita-cerita di mitologi itu yang masih terlalu abstrak buat kalian gitu. Tapi nanti pada saatnya ketika kalian sudah lebih dewasa, tiba-tiba cerita-cerita yang kalian sudah pernah pelajari itu tiba-tiba seolah-olah ya terulang skenarionya dalam kehidupan kalian. Nah, ketika itu diharapkan kalian bisa melihat, oh dulu Rama melakukan ini, oh dulu ada Rawana yang begitu. Nah, itu yang saya pikir paling penting untuk kita pelajari ya dari
pelajaran yang dipaparkan oleh Pak Zaid pagi ini. Ya, kalau boleh ikut bicara. Silakan. Anak-anak kelas 1, seperti Ibu bilang itu sebagai panduan atau sebagai pedoman untuk kedewasaan diri kita ya. Itu mungkin singkatnya. Ya. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, memang nggak ada pertanyaan dari kalian dari tadi. Nanti PDF-nya saya share ke anak-anak semua. Nanti bisa dilihat-lihat lagi penjelasannya. Itu mungkin terlihat abstrak, tapi barangkali anak-anak juga bisa memahami sedikit banyak apa yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih dari saya, Pak Eri. Silahkan. Ya, hatur nuhun. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Zaid ya yang sudah sharing cerita-cerita yang cerita di balik cerita ya. Saya pikir itu yang paling penting. Itu saja untuk sesi kali ini. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah dan doa majelis bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zaid. Terima kasih. Terima kasih, Bella. Terima kasih, Bu Ella.